Barisan lini belakang timnas Indonesia sebentar lagi bakal diperkuat oleh Kevin Dix. Ex pemain Fiorentina ini diprediksi masih berpeluang untuk debut melawan Jepang. Skuad Garuda butuh komposisi pertahanan terkuat untuk meredam skuad Samurai Biru. Kombinasi Kevin Dix, Jay Itzes, dan Rizky Ridho diprediksi paling cocok untuk menghadapi Jepang. Shin Tae-yong juga bisa meniru taktik Australia untuk mengimbangi skuad Samurai Biru. Bagaimanakah kehebatan baru timnas Indonesia demi menahan serangan Jepang? Aku mau rekomendasiin basreng pedas daun jeruk yang enak banget. Lihat reviewnya dan check out di bawah ini ya. Ambisi menghentikan ketajaman Jepang. Timnas Indonesia akan menghadapi laga hidup mati di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ambisi skuad Garuda bakal menghadapi ujian berat dari sang Raja Asia yakni Jepang. Pasukan negeri Sakura menjadi negara tersubur di ronde ketiga dengan koleksi 15 gol. Ketajaman Jepang berasal dari komposisi lini serang yang punya cita rasa Eropa. Kaoru Mitoma paling disorot karena terus menjadi andalan Brighton di Premier League. Kemudian masih ada Junya Ito selaku winger kreatif dengan pengalaman mentereng. Pemain 31 tahun ini sukses mencatat 2 gol dan 3 assist di Ligue 1 Prancis bersama Reims. Pasukan negeri Sakura juga masih punya Daizen Maeda dan Takefusa Kubo. Jika dihitung, lini serang Jepang punya bandrol transfer senilai 170 juta euro. Meski begitu, skuad Samurai Biru harus kehilangan Ayase Ueda untuk menghadapi skuad Garuda. Padahal penyerang 26 tahun ini menjadi juru kunci dari keganasan lini serang Jepang. Ueda yang mengemas 8 gol bagi skuad Samurai Biru harus absen karena cedera hamstring. Namun Shin Tae-yong ogah jumawa meski Jepang bermain tanpa striker utama. Ya bisa dipikirkan, mungkin bisa dipikir karena Ueda berposisi striker. Jadi bisa menjadi keuntungan bagi kami. Namun organisasi timnas Jepang itu memang sangat baik. Dan dari kami pun memang tidak boleh lengah sedikit pun. Sikap hati-hati Coach Shin langsung terbukti usai Hajime Moriyasu memanggil Kyogo Furuhashi. Bersama Celtic, striker 29 tahun ini sudah mencatat 4 gol dan 3 assist di Liga Skotlandia. Bahkan Moriyasu menyebut Furuhashi sebagai salah satu striker terbaik skuad Samurai Biru. Kyogo Furuhashi sama sekali bukan pengganti dari Ayase Ueda. Yang saya pilih kali ini adalah pemain terbaik dari semua pemain potensial lainnya, ungkap Moriyasu. Timnas Indonesia berpeluang punya pertahanan baru. Ketajaman serangan Samurai Biru bakal coba dihentikan oleh pertahanan skuad Garuda. Lini belakang timnas Indonesia harus bisa mengatasi absennya Matthew Hurst. Pemain FC20 ini diprediksi batal tampil karena sedang bergulat dengan cedera hamstring. Padahal permainan El Nyengir sangat dibutuhkan untuk meredam agresivitas serangan Jepang. Selain itu, netizen tanah air berharap Hugh Hurst segera bisa debut di Gelora Bung Karno. Kabar baiknya, sang pemain berpeluang tampil jika bisa pulih tepat waktu. FC20 masih terus memantau kondisi Hugh Hurst sebelum melawan Ajax Amsterdam. Matthew Hurst fokus disiapkan untuk laga melawan Ajax. Dia terus berupaya memulihkan kondisinya, tulis media Tubantia. Beruntung pertahanan skuad Garuda bakal kembali diperkuat oleh Justin Hapner. Ex pemain Ceresio Osaka ini bisa menjadi amunisi berkualitas untuk timnas Indonesia. Shin Tae-yong langsung mencoret Wahyu Prasetyo demi memberi tempat untuk Hapner. Pemain 21 tahun ini juga bisa memberikan pengetahuan taktik tentang Jepang. Pasalnya, Hapner sempat bermain untuk Ceresio Osaka sebelum kembali pulang ke Wolverhampton. Skuad Samurai Biru asuhan Hajime Moriyasu juga masih diperkuat pemain J-League. Selain itu, Hapner juga punya kemampuan untuk memancing emosi pemain Jepang. Kabar baik terus menghampiri persiapan skuad Garuda jelang bertempur melawan Jepang. Kali ini giliran naturalisasi Kevin Dix yang sudah dinyatakan rampung. Raut wajah pemain FC Copenhagen ini berbinar-binar usai resmi menjadi warga negara Indonesia. Dix bahkan terlihat sangat bahagia saat memegang kartu tanda penduduk miliknya. Pemain bermarga bakar besi ini berjanji bakal sepenuh hati membela timnas Indonesia. Saya merasa sangat bangga dan saya ingin berterima kasih atas semua dukungannya. Saya akan memberikan segenap darah, keringat, dan air mata untuk Indonesia, ucap Dix seusai mengambil sumpah WNI. Setelah naturalisasi rampung, PSSI langsung kebut setoran mengejar deadline. Pihak federasi berharap Dix masih bisa debut melawan skuad Samurai Biru. Semoga Kevin Dix bisa main nanti. Gak ada halangan, baik melawan Jepang maupun melawan Arab Saudi. Jadi semua kerja keras untuk Merah Putih, kata Arya Sinulinga. Bukan mustahil Dix memang bakal turun untuk melawan serdadu pasukan negeri Sakura. Pasalnya, PSSI punya Erick Thohir yang siap melobi FIFA untuk memberikan keringanan. Ex-presiden Inter Milan ini juga dikenal punya hubungan dekat dengan Gianni Infantino. Saat melawan Arab Saudi, Erick Thohir sudah menunjukkan kemampuannya melobi FIFA. Saat itu Martin Paes tiba-tiba bisa debut padahal sudah dinyatakan terlambat didaftarkan.
Hasilnya, kehadiran kiper FC Dallas ini bikin skuad Garuda bisa mencuri 1 poin berharga. Kini netizen kembali berharap Erick Thohir bisa kembali merayu FIFA. Bisa saja rencana ini berhasil karena skuad Garuda sudah mulai dikenal sebagai anak emas induk sepak bola dunia tersebut. Meski dikebut cepat, Kevin Dix ternyata masih belum tentu akan tampil melawan Jepang. Shin Tae-yong gak punya pilihan selain memasang pakem 3 bek tengah yang tersisa. Justin Hapner diyakini akan mengisi posisi bek tengah kiri usai pulih dari cedera. Pemain Wolverhampton U21 ini bakal starter karena kokoh berduel dengan striker lawan. Hapner juga sangat agresif untuk menjegal kelincahan para penyerang Jepang. Kemudian Jay Itzes dipastikan bakal starter memimpin lini pertahanan skuad Garuda. Coach Shin membutuhkan ketenangan sang pemain untuk memimpin rekan-rekannya. Bang J juga bisa sesekali membantu serangan jika lini tengah dikunci oleh Jepang. Komposisi pertahanan akan dilengkapi Rizky Ridho di posisi bek tengah kanan. Pemain Persija ini sangat dibutuhkan skuad Garuda karena punya kedisiplinan saat bertahan. Ridho juga bisa bermain lugas untuk menjegal semua arah serangan Jepang. Bergeser ke sektor kiri pertahanan, Calvin Verdong masih akan menjadi pilihan utama Shin Tae-yong. Pemain Nets Nijmegen ini bakal punya tugas berat menghalau gerak-gerik Takefusa Kubo. Winger Real Sociedad ini punya akselerasi lincah serta visi umpan yang sangat mematikan. Namun kabar baiknya, Kubo ternyata mulai kena mental jelang bertandang ke Indonesia. Ex pemain Real Madrid ini rupanya sedikit gentar dengan animo supporter di Gelora Bung Karno. Kami pernah bermain dalam kualifikasi Piala Dunia U20 di kandang mereka saat kami berusia di bawah 18 tahun. Dan demam sepak bola di sana luar biasa. Saya rasa mereka akan lebih bersorak daripada Arab Saudi. Sandy Walsh juga punya misi sulit karena akan head to head dengan Kaoru Mitoma. Winger kelahiran Oita ini punya gocekan maut yang bisa mengobrak-abrik pertahanan skuad Garuda. Skill bertahan Sandy bakal dibutuhkan Shin Tae-yong untuk meredam amukan Mitoma. Coba strategi main rapat Australia. Selain memperkuat skema, Shin Tae-yong juga bisa berburu inspirasi dari Australia. Skuad Socceroos mampu membuat serangan Jepang mendadak tumpul di ronde ketiga. Pasukan negeri Sakura cuman bisa mencetak skor berkat gol bunuh diri dari Cameron Burgess. Rahasia kesuksesan Australia menahan Jepang karena taktik cerdas Tony Vovivic. Ex-pelatih Melbourne Victory ini bikin strategi main rapat tanpa banyak menguasai bola. Hasilnya Jepang kebingungan sendiri meski dominan menekan Australia. Kombinasi trio back jangkung di lini pertahanan skuad Socceroos juga punya peran krusial. Harry Soutar, Cameron Burgess, dan Jason Gerias dengan sigap membaca semua serangan Jepang. Hajime Moriyasu langsung frustasi melihat anak asuhnya mati kutu ditahan Australia. Saya merasa frustasi. Kami ingin meraih 3 poin dan membuat para penggemar kami senang. Sejauh ini kami telah mencapai titik ini tanpa memberikan gol dan malam ini kami malah memberikan gol bunuh diri. Strategi main rapat milik skuad Socceroos ini bisa didaur ulang oleh Shin Tae-yong. Secara skema taktik, Coach Shin juga terbiasa memasang 3 bek di lini pertahanan skuad Garuda. Selain itu, Shin Tae-yong juga bisa menurunkan super sub di lini pertahanan. Masih ada sosok Jordi Amat dan Muhammad Ferrari yang bisa diandalkan untuk pelapis lini belakang. Alhasil, Shin Tae-yong semakin percaya diri mampu mengejutkan Jepang di dalam kandang. Coach Shin berani optimis karena sudah meracik taktik rahasia untuk meredam amukan pasukan negeri Sakura. Sebenarnya Jepang mempunyai kekuatan yang sulit diatasi. Namun saya tahu bagaimana menghadapinya sejak masih aktif sebagai pemain. Oleh karena itu, persiapan tim harus lebih matang. Jelas Shin Tae-yong. Nah, aku mau rekomendasiin lampu tidur warna-warni nih. Lihat reviewnya dan check out di bawah ini ya. Dengan menurunkan lini pertahanan paling kuat, akankah timnas Indonesia bisa mengejutkan sang raja terakhir?